Cerita ini bukan sekedar kisah fiksi. Peristiwa ini benar-benar pernah terjadi. Dialami oleh seorang pengemudi ojek online bernama Tono pada malam takbiran. Malam yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, suara takbir, dan suasana hangat menjelang hari raya. Namun bagi Tono, malam itu justru menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sejak kejadian itu, Tono tidak pernah lagi berani mengambil order di malam takbiran. Tono adalah seorang pengemudi ojek online. Seperti kebanyakan pengemudi lainnya, ia bekerja dari pagi hingga malam hari, mengejar order demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Hari itu terasa sangat melelahkan. Sejak siang, Tono terus berkendara tanpa banyak istirahat. Tubuhnya pegal, dan matanya mulai terasa berat. Namun karena keesokan harinya adalah hari raya, ia memutuskan untuk tetap bekerja sedikit lebih lama. Ia berharap masih bisa mendapatkan beberapa order tambahan. Setidaknya, ada sedikit uang lebih untuk keperluan esok hari. Suasana kota malam itu sangat ramai. Orang-orang memenuhi jalanan. Mereka berbelanja, berkumpul, dan bersiap menyambut hari raya. Suara takbir berkumandang dari berbagai arah. Masjid-masjid dipenuhi jamaah. Anak-anak bermain petasan. Kendaraan memenuhi jalan. Segalanya terasa hidup. Di tengah kelelahan, Tono sempat merasakan ketenangan. Suasana malam takbiran selalu membawa kehangatan tersendiri. Sekitar pukul 10:30 malam, Tono berhenti di pinggir jalan. Ia berniat untuk mengakhiri pekerjaannya malam itu. Tenaganya sudah hampir habis. Tubuhnya juga mulai terasa tidak nyaman. Dalam hatinya, ia berpikir, cukup sampai di sini. Namun tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah order masuk. Tono melihat layar ponselnya. Lokasi penjemputan berada di daerah pinggiran kota. Cukup jauh dari tempat ia berada saat itu. Tujuan perjalanan pun tidak terlalu jelas. Hanya tercantum nama jalan yang tidak familiar baginya. Tono terdiam sejenak. Ada keraguan. Lokasi tersebut terlihat sepi. Sangat berbeda dengan suasana di sekitarnya yang masih ramai. Beberapa detik ia mempertimbangkan. Namun entah mengapa, ia tetap menerima order tersebut. Ia menarik nafas panjang. Ini akan menjadi order terakhirnya malam itu. Tono mulai berkendara menuju titik penjemputan. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Suara takbir masih terdengar. Beberapa kendaraan masih melintas. Namun semakin jauh ia melaju, suasana mulai berubah. Jalanan menjadi lebih sepi. Lampu penerangan semakin jarang. Rumah-rumah terlihat semakin sedikit. Keramaian yang tadi ia tinggalkan perlahan menghilang. Yang tersisa hanya suara mesin motor dan angin malam yang berhembus pelan. Di tengah perjalanan itu, Tono mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bukan rasa takut, melainkan perasaan tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang tidak tepat. Namun ia berusaha mengabaikannya. Ia menganggap itu hanya perasaan semata. Sekitar 15 menit kemudian, Tono sampai di lokasi penjemputan. Ia menghentikan motor dan melihat sekeliling. Tempat itu sangat sepi. Di kanan dan kiri jalan terdapat rumah-rumah lama. Sebagian tampak gelap. Sebagian lain hanya diterangi lampu redup. Jalanannya sempit. Dan aspalnya sudah tidak rata. Yang paling terasa adalah keheningannya. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada percakapan manusia. Bahkan suara takbir yang sebelumnya masih terdengar, kini hampir tidak ada. Seolah-olah tempat itu terpisah dari dunia di sekitarnya. Tono melihat layar ponselnya. Status menunjukkan bahwa penumpang sedang mendekat. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapapun. Ia membunyikan klakson pelan. Tidak ada respons. Tono mulai merasa sedikit kesal. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Pelan. Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan. Tono langsung menoleh ke arah sumber suara. Salah satu pintu rumah terbuka. Dari dalam rumah tersebut, keluar seorang perempuan. Ia berjalan perlahan menuju arah Tono. Pakaiannya rapi. Seperti pakaian yang dikenakan saat hari raya.
Warnanya terang. namun tampak pucat di bawah cahaya redup. Rambutnya panjang dan tersisir rapi. Tidak ada yang tampak berantakan. Namun cara berjalannya sangat pelan. Seolah-olah tubuhnya lemah. Tono sempat berpikir. Mungkin perempuan itu sedang tidak sehat. Perempuan itu terus berjalan mendekat, tanpa suara. Dan di saat itulah, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Biasanya, penumpang akan terlihat terburu-buru. Namun perempuan ini, Tidak. perempuan itu berhenti di samping motor. Tono sedikit membuka helmnya. Apakah Anda yang memesan? Perempuan itu mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa. Tono menunggu. Namun perempuan itu tetap diam. Akhirnya Tono kembali bertanya, "Atas nama siapa?" Perempuan itu menjawab, sangat pelan, hampir seperti berbisik. Desi. Nama itu terdengar samar, seolah-olah datang dari kejauhan. Padahal perempuan itu berdiri tepat di dekatnya. Desi naik ke motor. Perlahan, Dan pada saat itu, Tono merasakan sesuatu. Dingin. bukan dingin biasa, melainkan dingin yang tiba-tiba merambat ke tubuhnya. Padahal sebelumnya tidak ada angin. Bulu kuduknya sedikit berdiri. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia menyalakan motor. "Sudah siap?" Desi menjawab pelan. Iya. Tono mulai berkendara. Sejak awal perjalanan, ia sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, penumpang akan memegang pundak, atau setidaknya berpegangan di bagian belakang motor. Namun Desi tidak melakukan itu. Ia hanya duduk. Diam. Dan yang membuat Tono semakin tidak nyaman. Ia hampir tidak merasakan beban di belakangnya. Seolah-olah Tidak ada siapapun di sana. Padahal jelas, Desi ada di belakangnya. Tono terus melaju. Namun suasana terasa semakin asing. Suara takbir yang sebelumnya masih terdengar. Perlahan menghilang. Lampu jalan semakin redup. Beberapa bahkan tidak menyala. Jalan yang dilaluinya terasa berbeda. Seolah-olah bukan jalan yang tadi ia lewati. Kebingungan mulai muncul dalam pikirannya. Tono mencoba berbicara. Apakah ini jalan yang benar? Beberapa detik tidak ada jawaban. Kemudian Desi berkata pelan, "Ya, lurus saja." Suaranya tetap sama, Pelan, dingin. dan sulit dijelaskan. Entah mengapa, jawaban itu terasa ganjil. Seolah-olah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Pada saat itu, Tono mulai menyadari sesuatu. Ada yang tidak beres. Bukan hanya suasana di sekitarnya. Bukan hanya jalan yang ia lalui. Namun, penumpang yang ia bawa. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Desi. Ia tidak tahu dari mana perempuan itu berasal. Namun satu hal yang pasti, order terakhirnya malam itu. Bukanlah order biasa. Dan Tono baru benar-benar memahami hal itu setelah semuanya terlambat. Motor yang dikendarai Tono terus melaju menembus jalanan yang semakin sunyi. Di belakangnya, Desi tetap duduk diam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Seolah-olah ia hanya ada. Tono mencoba fokus pada jalan di depannya. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Justru semakin kuat. Udara terasa semakin dingin. Bukan dingin karena angin malam biasa, melainkan dingin yang terasa menusuk, perlahan. Tono menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin tubuhnya memang sedang kelelahan. Tanpa sadar, Tono melirik ke kaca spion. Ia ingin memastikan kondisi penumpangnya. Namun saat itu, yang ia lihat membuatnya sedikit terdiam. Wajah Desi terlihat pucat. Lebih pucat dari sebelumnya. Matanya Terlihat kosong. Tidak ada ekspresi. Tatapannya lurus ke depan. Namun terasa seperti tidak melihat apapun. Tono langsung mengalihkan pandangannya ke jalan. Ia tidak ingin berpikir macam-macam. Mungkin memang sedang sakit, pikirnya. Beberapa menit berlalu. Tono masih terus berkendara. Namun tiba-tiba, ia mencium sesuatu. awalnya samar.
Namun semakin lama semakin jelas. Bau itu tidak biasa. Seperti bau tanah basah. Dicampur dengan sesuatu yang manis. Seperti bunga. Tono mengernyit. Ia mencoba memastikan. Bau itu tidak berasal dari jalan. Tidak ada sampah. Tidak ada selokan. Bau itu seolah-olah berasal dari belakangnya. Dari arah Desi. Bulu kuduknya mulai kembali berdiri. Tono melirik ponselnya yang terpasang di motor. Peta masih menyala. Namun ada yang aneh. Titik lokasi bergerak tidak stabil. Arah yang ditunjukkan berubah-ubah. Kadang lurus. Lalu tiba-tiba berbelok sendiri. Tono mulai bingung. Ia memperlambat laju motornya. Seharusnya belok di sini. Namun peta justru menunjukkan arah lain. Beberapa detik kemudian, arahnya berubah lagi. Seolah-olah tidak ada tujuan yang pasti. Tono mulai merasa tidak tenang. Tono akhirnya mencoba bertanya. Dengan suara yang sedikit lebih hati-hati. Apakah jalannya masih lurus? Beberapa saat tidak ada jawaban. Hanya suara mesin motor yang terdengar. Kemudian, Desi menjawab. Pelan. Mas, percaya tidak? Tono sedikit terkejut. Pertanyaan itu tidak ia duga. Percaya apa? Beberapa detik hening. Lalu Desi melanjutkan. Kalau seseorang tetap bisa pulang. Meskipun dia sudah tidak ada. Tono langsung terdiam. Tangannya yang memegang setang sedikit menegang. Ia tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu terasa tidak wajar. Di malam seperti ini, di tempat seperti ini, pertanyaan itu terasa sangat mengganggu. Akhirnya ia menjawab singkat. Saya tidak tahu. Rasa penasaran bercampur takut membuat Tono kembali melirik kaca spion. Namun kali ini, yang ia lihat berbeda. Wajah Desi tidak lagi sama. Pucatnya lebih jelas. Kulitnya terlihat seperti tidak hidup. Matanya tetap kosong. Dan yang membuat Tono semakin tidak nyaman. Desi terlihat tidak berkedip. Sama sekali. Tono langsung mengalihkan pandangan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Jalan yang dilalui Tono terasa semakin asing. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada orang. Lampu jalan sebagian besar mati. Hanya beberapa yang menyala, redup. Dan anehnya, suara takbir yang tadi masih terdengar samar. Kini benar-benar hilang. Seolah-olah suara itu tertinggal jauh di belakang. Atau, memang tidak pernah ada di tempat ini. Tono mulai merasa seperti tidak berada di kota yang sama. Udara semakin dingin. Tono bisa merasakannya dengan jelas. Tangannya mulai terasa kaku. Nafasnya terasa berat. Namun yang paling aneh, dingin itu hanya terasa di bagian belakang tubuhnya. Seolah-olah sumber dingin itu berasal dari seseorang yang duduk di belakangnya. Dari Desi. Tiba-tiba Desi kembali berbicara. Masih dengan suara yang sama. pelan, datar. Sudah lama, saya tidak pulang. Tono tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan. Desi melanjutkan. Semua orang sudah menunggu. Kalimat itu menggantung. Tidak jelas maksudnya. Namun terasa berat. Tono menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang. Rumahnya masih jauh, tanyanya. Desi menjawab singkat. Sebentar lagi. Tono kembali melirik kaca spion. Hanya sekilas. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Bayangan Desi Tidak terlihat jelas. seolah-olah memudar. Seperti tidak sepenuhnya ada. Tono langsung mengalihkan pandangannya. Tangannya mulai berkeringat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia mulai sadar. Ini bukan sekedar perasaan. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Motor itu terus melaju. Di jalan yang semakin gelap dan sunyi. Tono tidak lagi yakin kemana ia sebenarnya pergi. Ia hanya mengikuti arah. Dan suara pelan dari penumpangnya. Namun di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Perlahan, pasti. Dan saat itu, Tono mulai menyadari bahwa penumpang yang ia antar mungkin bukan manusia biasa. Namun ia masih belum tahu
Siapa sebenarnya Desi? Dan kemana ia sedang dibawa? Motor yang dikendarai Tono terus melaju perlahan. Jalan di depannya semakin sempit. Aspalnya sudah tidak rata. Beberapa bagian bahkan terlihat seperti sudah lama tidak dilalui kendaraan. Di kanan dan kiri, hanya ada bayangan rumah-rumah tua. Sebagian besar gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tono mulai memperlambat laju motornya. Perasaannya semakin tidak menentu. Ia tidak lagi yakin apakah jalan ini benar-benar menuju sebuah rumah, atau justru menuju tempat lain. Di tengah keheningan itu, Desi kembali berbicara. Suaranya tetap pelan, namun kali ini terdengar lebih jelas. Belok kiri, di depan. Tono mengikuti arah tersebut. Ia tidak banyak berpikir. Seolah-olah, ia hanya ingin perjalanan ini segera selesai. Beberapa meter kemudian, Desi kembali berkata, "Berhenti, di situ saja." Tono memperlambat motor. Dan akhirnya, ia berhenti. Di hadapan mereka, berdiri sebuah rumah. Rumah itu tampak tua. Catnya sudah pudar. Beberapa bagian dinding terlihat retak. Halaman depannya kosong. Tidak ada kendaraan. Tidak ada lampu yang menyala. Tidak ada suara apapun. Rumah itu tampak tidak berpenghuni. Tono menatap rumah itu beberapa detik. Perasaan aneh kembali muncul. "Ini rumahnya?" tanyanya pelan. Beberapa detik tidak ada jawaban. Kemudian Desi menjawab, "Iya." Tono mematikan mesin motornya. Suasana langsung menjadi semakin sunyi. Hanya ada suara angin pelan, yang entah dari mana datangnya. Ia menunggu Desi turun. Namun beberapa detik berlalu, tidak ada gerakan. Tono mulai merasa bingung. Ia tidak berani langsung menoleh. Namun akhirnya, ia memberanikan diri melihat ke kaca spion. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Desi masih duduk di belakangnya. Namun posisinya terasa aneh. Terlalu diam. Terlalu kaku. Beberapa detik kemudian, Desi perlahan turun dari motor. Gerakannya tidak biasa. Pelan. Sangat pelan. Seolah-olah setiap langkahnya berat. Tono memperhatikan dari samping. Dan tanpa sengaja, matanya tertuju pada kaki Desi. Saat itulah, ia melihat sesuatu. Kaki itu seperti tidak benar-benar menyentuh tanah. Hanya berjarak sangat tipis. Seolah-olah melayang. Tono langsung membeku. Ia tidak bergerak. Tidak bersuara. Desi berdiri di samping motor. Beberapa detik ia hanya diam. Kemudian, perlahan ia menoleh ke arah Tono. Tono tidak bisa menghindar. Tatapan mereka bertemu. Dan saat itulah, Tono melihat wajah Desi dengan jelas. Pucat. Lebih pucat dari sebelumnya. Matanya kosong. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Seperti luka samar. Atau bayangan gelap di wajahnya. Sulit dijelaskan. Namun jelas, bukan wajah orang yang hidup normal. Desi menatap Tono beberapa saat. Kemudian ia berkata, dengan suara yang lebih jelas dari sebelumnya, "Terima kasih." Tono tidak menjawab. Ia hanya diam. Tubuhnya terasa kaku. Desi melanjutkan. "Sudah mengantar saya pulang." Kalimat itu terdengar biasa. Namun entah mengapa, terasa sangat berat. Dan sebelum Tono sempat merespons, Desi menambahkan satu kalimat lagi. Pelan. Namun jelas. "Walaupun saya sudah lama tidak pulang." Setelah mengatakan itu, Desi berbalik. ia berjalan menuju rumah. Langkahnya tetap pelan. Tono hanya bisa melihat, tidak mampu bergerak. Desi mendekati pintu rumah. Dan tanpa menyentuh apapun, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Suara itu kembali terdengar. Sama seperti saat awal. Desi masuk ke dalam. Dan pintu itu tertutup kembali. Dengan sendirinya. Beberapa detik, Tono hanya diam. Ia masih duduk di atas motor. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Kemudian, ia tersadar.
Ia segera menoleh ke arah ponselnya. Aplikasi ojek online masih terbuka. Namun ada yang aneh. Order tersebut Tidak lagi terlihat. Seolah-olah tidak pernah ada. Tidak ada riwayat. Tidak ada nama. Tidak ada tujuan. Semuanya hilang. Tono perlahan menoleh kembali ke arah rumah itu. Rumah yang tadi terlihat gelap. Tiba-tiba, menyala. lampu di dalamnya hidup. Sesaat, menerangi bagian dalam rumah. Dan dalam cahaya singkat itu, Tono melihat sesuatu. Seperti seseorang berdiri di dalam. Diam, menghadap ke arahnya. Namun sebelum ia bisa melihat lebih jelas, lampu itu mati kembali. Rumah itu kembali gelap. Sunyi. Seolah-olah tidak pernah ada siapapun di dalamnya. Tono menelan ludah. Rasa takut kini tidak lagi bisa ia tahan. Dan saat itu, ia akhirnya menyadari satu hal. Perempuan yang tadi ia antar, bukan sekedar penumpang. Dan perjalanan itu belum benar-benar selesai. Beberapa saat setelah pintu rumah itu tertutup, Tono masih terpaku di tempatnya. Tangannya masih menggenggam setang motor. Namun tubuhnya terasa kaku. Ia tidak langsung pergi. Matanya masih tertuju ke arah rumah itu. Rumah yang kini kembali gelap. Sunyi. Seolah-olah tidak pernah ada siapapun di dalamnya. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Bukan hanya dingin biasa, melainkan dingin yang membuatnya sulit berpikir dengan jernih. Dengan perlahan, Tono menarik nafas panjang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin, semua ini hanya salah paham. Mungkin, perempuan itu memang tinggal di sana. Mungkin, hanya perasaannya saja yang berlebihan. Namun pikirannya tidak bisa menerima begitu saja. Ada terlalu banyak kejanggalan. Dengan ragu, Tono turun dari motor. Langkahnya pelan. Matanya tidak lepas dari rumah itu. Ia mendekat beberapa langkah. Namun semakin dekat ia ke pagar rumah, perasaan tidak nyaman itu justru semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak mengizinkannya mendekat lebih jauh. Tono berhenti. Ia tidak berani melangkah lagi. Tono mencoba memperhatikan dari kejauhan. Rumah itu tetap gelap. Namun entah mengapa, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Dari dalam, perasaan itu begitu kuat. Seolah-olah ada seseorang berdiri di balik kegelapan dan sedang menatapnya. Tono menelan ludah. Ia mundur satu langkah, kemudian dua langkah, hingga akhirnya ia kembali ke motornya. Saat hendak menyalakan motor, tiba-tiba pandangannya tertuju pada jok belakang. Di sana, ada sesuatu. Sebuah benda kecil. Tono terdiam. Dengan perlahan ia mengambilnya. Itu adalah sebuah jepit rambut. Warnanya sederhana, namun terlihat lama dan dingin. Sangat dingin saat disentuh. Padahal tidak ada alasan benda itu terasa sedingin itu. Tono menatap jepit rambut itu beberapa saat. Perasaannya semakin tidak menentu. Ia yakin benda itu milik Desi. Namun, mengapa tertinggal? Tanpa berpikir panjang lagi, Tono segera menyalakan motor. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Tanpa menoleh lagi, Tono segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Jalan yang ia lalui saat kembali terasa berbeda. Lebih cepat, lebih terang. Dan anehnya, suara takbir kembali terdengar. Pelan, lalu semakin jelas. Seolah-olah ia baru saja keluar dari tempat yang terpisah dari dunia. Keesokan harinya, rasa penasaran tidak hilang dari pikiran Tono. Ia mencoba mengingat lokasi rumah itu. Dengan usaha yang tidak mudah, akhirnya ia menemukan kembali daerah tersebut. Namun saat ia sampai di sana, ia terdiam. Rumah yang ia datangi malam sebelumnya terlihat berbeda, tetap tua. Namun, terlihat benar-benar kosong. Halaman dipenuhi rumput liar. Pintu tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah sudah lama tidak dihuni. Tono mencoba bertanya kepada warga sekitar. Awalnya tidak ada yang mau berbicara. Namun setelah beberapa saat, seorang pria tua akhirnya menjawab. Dengan suara pelan, ia berkata, rumah itu sudah lama kosong. Tono terdiam. Pria itu melanjutkan,
Dulu ada yang tinggal di sana, seorang perempuan. Tono mulai merasakan sesuatu. Ia bertanya dengan hati-hati, "Namanya Desi?" Pria tua itu langsung menatapnya. Wajahnya berubah. Iya. Jawaban itu membuat Tono semakin tegang. Pria tua itu kemudian bercerita. Perempuan bernama Desi itu meninggal beberapa hari sebelum hari raya. Ia mengalami kecelakaan. Dan sejak saat itu, rumah tersebut tidak pernah lagi dihuni. Keluarganya sudah pergi. Tidak ada yang kembali. Tono terdiam. Pikirannya kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun pria tua itu belum selesai. Dengan suara yang lebih pelan, ia menambahkan, katanya, "Desi itu belum sempat pulang." Kalimat itu membuat Tono merinding. Semua kejadian malam itu perlahan tersusun di pikirannya. Suara Desi. Pertanyaannya. Ucapan terakhirnya. "Sudah mengantar saya pulang." Tono menggenggam jepit rambut yang masih ia simpan. Tangannya sedikit bergetar. Kini ia mengerti. Malam itu, ia tidak hanya mengantar seorang penumpang. Ia mengantar seseorang yang hanya ingin pulang untuk terakhir kalinya. Sejak kejadian itu, Tono tidak pernah lagi mengambil order di malam takbiran. Bukan karena ia takut jalanan sepi. Bukan karena ia lelah. Namun karena ia tahu, di malam seperti itu, tidak semua yang meminta diantar adalah manusia. Dan sejak saat itu, setiap kali suara takbir terdengar di malam hari, Tono selalu teringat satu hal. Bahwa di antara kebahagiaan, mungkin ada sesuatu yang masih berusaha pulang. Karena terkadang, yang kita antar bukan hanya penumpang, melainkan sesuatu yang belum selesai. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, atau melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, kamu bisa ceritakan di kolom komentar.